Hai guys, bentar ya, aku invite dulu. Hai guys, malam mingguan pada kemana? Malam mingguan pada kemana? Gimana Hai Dian? Kak. Gimana? Ya ampun, udah ready loh. Cheers dulu. Sudah Aku, lah, cheers oh dulu. sudah, aku juga udah. Cheers, happy life loh. Gimana Dian? Hari ini, hari ini agak-agak romantis, ya nggak sih? Karena Apa? kita Rokok mangan, mau rokok ngobrolin mangan gratis. Romantis. romantis ya. Karena kita mau Rok, ngobrolin jatuh cinta, alah. Ya, oke, ya, falling jatuh cinta. in Kenapa? love, falling in love Falling ceritanya, in love. Iya. falling in love pada pria dan wanita. Tapi Oke. aku mau nanya dulu satu, boleh nggak? Ya boleh, wong Oh tanya aja kok boleh, nggak boleh sih. Ada apa? boleh. Oh ya mungkin netizen juga mau tanya ya. Dok Des kita ini, do you believe in love? Oh, itu tidak perlu dipercayai. Itu perlu Oh, diketahui aja. oh tidak perlu dipercayai, hanya perlu diketahui Jadi, saja. kalau aku bisa tahu, kenapa aku harus sekedar percaya? Ya tahu gitu. Oh Jadi ya kan kalau gitu. kalau kamu believe, kamu itu yakin, kamu percaya gitu ya, gitu. Kalau yang namanya Oke. tahu itu nggak perlu percaya lagi. Aku tahu, misalnya kamu percaya monster itu ada, gitu ya. Hmm. Kamu percaya. Gitu. Aku tahu monster itu nggak ada, gitu ya. Jadi Tawarannya ya, ya, kamu percaya, yakin bahwa monster itu ada. Aku tahu bahwa monster itu nggak ada, gitu ya. oke. Sama misalnya Ya. ada orang yang yakin bahwa yang namanya eh Ini apa kenapa jenenge ya? Hmm. apa? Kenapa? Kenapa? Enggak. Aman, aman. Misalnya, ya misalnya kamu percaya yang namanya aurora borealis itu ada, kamu yakin gitu. Loh, aku tahu itu ada beneran, aku pernah lihat gitu. Ya, aku tahu. Gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaanmu, do you believe in love? Ya, Loh, itu aku nggak perlu believe, aku tahu. Pak, apa yang seluk beluk cinta itu apa yang terjadi di otak kita itu aku tahu. Jadi aku nggak perlu percaya, gitu. Nggak perlu percaya, nggak perlu yakin. Sudah terbukti itu. Sudah terbukti sebenarnya cinta itu apa, jatuh cinta itu apa. Itu sudah terbukti gitu. Tidak bakalan bergeser. Mungkin nanti ada variabel-variabel baru yang diketahui misalnya. Sekarang kalau kita ngomong soal jatuh cinta itu adalah perkara itu adalah beberapa konstelasi di otak kita plus beberapa hormon dan beberapa neurotransmitter hmm. yang menghasilkan jatuh cinta gitu. Dan jatuh cinta Berarti itu semua di bukan. otak ya. Nih Lah love nih iya, di otak. iya. Masa mau di mana lagi? Di lever kan nggak mungkin dong lever itu punya lever itu kan tujuannya untuk pencernakan, metabolisme, pembuangan sisa-sisa hasil Ya. metabolisme. Ya itu lever. Di situ ada fungsi pencernakan, fungsi metabolisme, fungsi pembuangan metabolisme itu lever hati gitu ya Hmm. itu. Terus Hmm. kemudian misalnya jantung, jantung tugasnya kan memompa darah. Sebetulnya kalau kalau yang disebut heart oleh orang Barat itu bukan hati gitu. My heart itu bukan hati, tapi orang Barat memeluk my heart itu jantung gitu ya, jantung. Lah kita tahu sekarang jantung fungsinya memompa darah gitu, ya itu. Ya kalau Oke. nek hati-hati ya liver-liver gitu ya. Ini kan ada tanya. Hati-hati lo ya, lever-lever lo ya, gitu. Oke. Ya Itu kan ya itu. teman-teman ya. Berarti Anu, itu kenapa ya nyambungnya tuh sono-sono ya. lever-lever don't to milk gitu ya. Lever, lever-lever don't to milk gitu ya. Hati-hati ojo ke susu gitu ya. Gitu.
Lever-lever don't to make gitu ya. Iya. Hati-hati jangan ke susu itu adalah bahasa Inggrisnya lever-lever don't to make gitu. Enggak. Gitu Oke. ya. Jadi kamu Oke. jangan tanya aku percaya apa tidak gitu. Aku tahu gitu ya. Jadi jangan ditanya about belief karena nanti pembicaraannya kemana-mana ya Ya netizen kan, ya. kamu, Jadi kamu jangan believe lah. iya. Do you Oke, believe in baik. love? Apa? Aku tuh tahu, nggak perlu di-believe-in, aku udah tahu gitu ya. Oke. Terus kenapa sih? Kenapa ya? Kenapa eh, ada yang bilang gini? Kenapa sih kalau orang lagi jatuh cinta itu bikin kita Oh bego? Emangnya gitu ya? iya, emang bener. Emang bener. Sekarang kita ngomong dari awal ya. Oke. What is the falling in love ya? What the falling in love is itu ya itu. Kalau kita berbicara mengenai jatuh cinta atau cinta lah ya, kita ngomong cinta romantis itu. Cinta romantis itu umurnya baru 200 tahun ya. Hmm. Sebelumnya kita nggak kenal cinta romantis itu ya, nggak kenal gitu. Cinta, kamu bayangin aja ya, misalkan Ken Arok sama Ken Dedes, itu nggak perkara cinta-cintaan, itu perkara politik gitu ya. Bahkan yang namanya, ya nggak usah Ken Dedes sama Ken Arok lah, itu yang antara ada dan tiada, Ken Dedes sama Ken Arok itu ya. Ya, antara ada dan tiada, antara story dan history itu tidak jelas gitu ya, nggak jelas. Ya gitu ya. Sebetulnya story dan history itu tumpuk ondung tuh ya. Jadi apa namanya berkelindan itu. Kita itu sulit membedakan ini story atau history gitu ya. Ya, sejarah dan dongeng itu dua hal yang berbeda itu. Bayangin aja Dian ya, bayangin aja Dian. Dulu itu waktu aku SD kelas 5 itu, orang menceritakan, guru ini menceritakan tentang Candi Prambanan. Candi Prambanan. Yang dia buat siapa? Bandung Bondowoso. Sik talah, sik talah, ngono ya. Dalam cerita legenda ini, cerita. Ini bukan sejarah cerita. Bandung Bondowoso menginginkan memperistri yang namanya Loro Jonggrang. Ya, itu. Ditolaklah sama Loro Jonggrang. Mm-mm. Diminta membuat 1.000 candi, gitu ya, 1.000 candi. Dia membuat candi 1.000 itu. Nah, diakalilah sama Loro Jonggrang, dia membakar membakar apa namanya membakar padi di sana itu supaya terlihat seperti fajar menyingsing gitu. Nah, akhirnya ini lelembut-lelembut yang membantu Bandung Bondowoso ini terus pergi. Terus kemudian dihitunglah sama si Loro Jonggrang itu, candinya kurang satu gitu Mm-mm. ya. Nah, akhirnya Bandung Bondowoso ngamuk lah. Kamu adalah candi ke 1.000, jadilah candi Prambanan. Ini cerita ini nggak masuk akal ini gitu ya itu. Ini cerita ini nggak masuk akal. Kenapa? Ya apa? Candi Sewu itu candi Buddha, ya itu. Candi Prambanan itu candi Hindu. Nggak mungkin orang yang sama yang buat gimana sih gitu. Ya ini antara history dan story gitu ya. Iya. History dan ini adalah dongeng dan cerita ini gitu ya. Cerita ini pasti dibikin oleh orang-orang setelah yang namanya reruntuhan Candi Prambanan itu ditemukan oleh Raffles. Ya. Raffles menentukan reruntuhan. Kamu jangan membayangkan tahun 60 itu Candi Prambanan itu seperti sekarang. Sampai tahun 76, Candi Prambanan itu cuma ada satu. Candi yang Mm-mm. di tengah itu, Candi Siwa itu. Sampai tahun 76 itu Candi Siwa. Dan itu pun yang lain masih reruntuhan-reruntuhan begitu. Jadi dipikirnya orang Candi Prambanan ya cuma satu biji itu, padahal Candi Prambanan ada candi apa? Candi Siwa, di sebelahnya Candi Brahma, sebelahnya Candi Wisnu, di depannya itu ada di depannya Siwa itu ada Candi Lembu sebagai tunggangannya Siwa, di depannya Candi Wisnu itu ada Candi Garuda karena itu adalah tunggangannya Garuda, di depannya Candi Brahma itu tidak ada. Seharusnya itu ada angsa, tapi angsanya nggak ada, nggak tahu siapa sing nyolong gitu, apa siapa yang menghilang gitu ya. Nah, itu jadi ada 6. Terus ada Candi Pengapit, banyak dan masih ada 250 bangunan yang sekarang masih belum diatur. Jadi dongeng tentang
Candi Sewu yang dibuat itu bukan histori gitu ya. Nah, Sorry. sama dengan yang namanya cinta-cintaan ini gitu. Ya, Ya, itu. Cinta-cintaan ini zamannya Raja Louis ke-16 dan Maria Antoinette belum ada gitu. Menikahnya Maria Antoinette dan yang namanya siapa namanya? Dan Raja Louis ke-16 itu gitu ya. Itu adalah masalah politik, nggak ada cinta-cintaan gitu. Urusannya urusan politik. Nah, di masyarakat urusannya urusan perut gitu. Urusannya perut kalau ada perempuan yang sudah waktunya yang sudah wis perawan gitu ya. Ya ditawarkan urusannya urusan ekonomi gitu ya. Ini pinter ini apa namanya Ical itu. Shakespeare itu. Shakespeare itu dia itu abad ke-15, abad ke-16 dia ngomong soal romantic love. Di mana masyarakat itu enggak kenal romantic love itu. Ya, cerita Romeo and Juliet itu masyarakat bingung kalau pada saat itu apa namanya ngomong. Tapi Icali ngomong romantic love itu zamannya Shakespeare. Iya, itu betul itu. Shakespeare ngomong romantic love itu awal-awalnya. Saya ngombe sih. Ya, itu awalnya. Itu adalah awal dari romantic love. Adalah William Shakespeare ya. ya. Betul itu Ical itu benar itu ya. Itu William Shakespeare yang pertama tentang romantic love, cerita tentang Macbeth, cerita Lady Macbeth ya. Cerita mengenai apa namanya Romeo and Juliet gitu. Tapi itu ya cerita itu ya. Itu ya cerita gitu ya. Itu adalah romantic love itu adalah pada saat kita sudah mengenal yang namanya revolusi industri. Baru kita kenal romantic love itu ya itu. Itu romantic love. Sebelumnya ya nggak ada. Pernikahan ya soal ekonomi. Ngentu itu bonusnya gitu ya. Gitu. Iya, ini temenan Iya, iki betul. ya. Betul. Bapak, iya, itu adalah bonusnya gitu. Tapi sejak awal itu yang namanya perkentuan atau hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki itu, ya apa caranya nggak jadi anak, gitu. Kan anak ake-ake ya angel soro gitu ya itu. Ya, lah Sudah iya dimulai. itu. Ya, Lah ya. iya lah, ya. Nah, perkara sekarang kita ngomong ini adalah cinta romantis. Sebelumnya tidak ada cinta romantis itu. Bahkan sekarang ini ya, sekarang kalau kamu sudah suami istri, ya nggak ono cinta romantis, rek. Gitu ya, gitu. Lu suami istri itu kan ya urusan organisasi. Iki loh ya, iki namanya apa kursi sudah jelek mau ganti warna apa gitu. Talange bocor, sing telepon tukang sopo. Anake meneh rapotan yang ngambil siapa. Lu itu urusan-urusan organisasi kalau sudah suami istri gitu. Romantic love ada suami istri ya ono lah rek, tapi ya digawe-gawe lo ya gitu ya, digawe pantes-pantesan gitu ya. Mosok ya suami istri sik kangen-kangenan niku ono pacaran biyen kalian tuh deg-degan itu pada masa awal-awal pacaran gitu. Nah, itu yang namanya jatuh cinta. Jatuh cinta pada manusia rata-rata umurnya 6 sampai 8 minggu. Hmm. Ya, itu. Itu yang namanya jatuh cinta gitu ya. Jatuh cinta itu umurnya 6 sampai 8 minggu. Dimulai dari apa? Dimulai pada saat kamu melihat seseorang yang cocok dengan selera nenek moyangmu Leluhur. gitu ya. Nah, yang sesuai dengan selera leluhurmu pada saat itu juga kamu merasa digoncang pikiranmu madeg gitu. Wih, sopo iki yo gitu. Deloke ya gitu. Ya itu. Itu adalah awalnya. Itu belum jatuh cinta itu. Itu adalah goncangan pertama kamu melihat. Misalkan kamu jatuh cinta pandangan pertama, yaitu pada pandangan pertama kamu merasa mak diek gitu ya. Diek gitu. Wah, iki gitu, mak gelodak gitu ya. Karena kamu melihat sesosok yang segala sesuatunya sesuai dengan selera leluhurmu. Karena selera leluhurmu itu tercatat di otakmu gitu ya. Lah ini kalau dalam bahasa Inggrisnya he is my type, she is my type gitu ya. Tapi
Meskipun kamu mak gelodak gitu ya. Apa dengan mak gelodaknya itu? Mak gelodaknya itu ada yang namanya gempa testosteron di otakmu itu ya. Testosteron. Testosteron lah dalam hal ini sopo kira ngono ya. Kalau gempa testosteron itu terus kemudian kamu enggak, ya udahlah ya, cuman sekali lihat, besoknya lagi terus dia itu enggak memberi respon apa-apa, ya sampai di situ aja gitu. Gempa testosteron itu. Tapi kalau kamu ngelirik, dia juga ngelirik gitu ya. Oke nih. Ya, dia ngelirik kan ternyata kamu juga ada dalam daftar atau list seleranya dia gitu. Nah, kalian sama-sama tergoncang testosteronnya gitu. Deal gitu ya. Nah, pada saat otakmu terendam testosteron itu, wah wes itu ya. Rendaman testosteron itu, kemudian kalau kamu follow up itu rendaman goncangan testosteron itu, maka berikutnya adalah terjadi banjir dopamin. Banjir. Di mana? Banjir dopamin di mana? Di seluruh otakmu. Otakmu terendam dopamin gitu ya. Nah, dopamin yang merendam itu membuat kamu jadi goblok. Gak jadi goblok, beneran jadi goblok gitu ya. Ini cewek cowok goblok semua. Cewek cowok sama gobloknya kalau sudah terus kemudian otaknya terendam dopamin yang merupakan follow up dari gempa testosteron tadi itu. Mendadak aja kamu jadi goblok ya. Otakmu jadi tumpul, rasionalmu tumpul. Kamu kenal ini ya, cowok kutu kupret ini baru 2 minggu gitu ya. Dia ini lebih kamu percaya ketimbang orang tuamu. Bayangin aja, kamu ya, cowok yang baru kamu kenal 2 minggu, dia ngomong macam-macam. Kamu lebih percaya sama cowok kutu kupret ini ketimbang sama orang tuamu. Yang 23 tahun atau 20 tahun atau 19 tahun kamu hidup bareng dia gitu. Ya, itu gobloknya itu ya, bayangin aja. Jadi yang namanya rasionalitas pada saat yang namanya kamu jatuh cinta, itu rasionalitasmu akan tumpul gitu ya. Yang ada apa? Yang ada adalah banjir dopaminmu itu. Apalagi terus kamu dipeluk. Nah, wes itu. Kamu dipegang hanya cukup memeluk kamu 20 detik pada saat kamu cinta kamu terus dipeluk 20 detik 20 detik itu sudah cukup membuat kamu percaya semua apa yang diomongkan gitu ya, mantap iya ya. itu ya. Nah itu ya, sudah goblok ketambahan dihapusi gelemai goblok wadrat ya itu ya. Ya, dan yang namanya banjir dopamin terus kemudian, ini kita ngomong yang perempuan dulu deh ya, ini ya. Banjir dopamin terus kemudian diikuti oleh yang namanya oksitosin. Lu kamu kecanduan ketemu dia itu. Ketemu itu wah, perpisahan itu kayak rasanya pertaruhan antara hidup dan mati itu ya. Jadi kalau kamu jatuh cinta itu, berpisah itu menyakitkan itu. Seperti seorang ibu yang pisah dengan bayinya. Itu karena oksitosinmu itu banjir pada saat kamu dipegang 20 detik itu. Cukup 20 detik dia itu, wes lah. Kamu wis dijak sembarang gelem lah, bablas lah gitu. Nah itu. Ya ini, wes lah. Wow, dikandani nanti kita membeli rumah gedong magrong pinggir rembong ya tandurane lombok terong lowijane pating koyong sapa sing methek udele bodong misale lah ya gitu. Kamu percaya nanti kita bulan madu ge ora apa ala kon duit gak gablek ae lho ya ngomong Eropa ngono ya gitu. Nanti kita membangun rumah alah kon lho tuku beras 2 kilo ae gak iso ngono ya. Ini ya, tapi itu betul-betul membuat otak perempuan tumpul. Ya sama laki-laki juga gitu tumpul. Kalau sudah
sudah yang namanya jatuh cinta itu. Kamu melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan dia itu seolah-olah melihat representasinya dia gitu. Hmm. Saking gobloknya gitu ya. Hmm. Saking nyandunya kamu terhadap ini orang yang kamu jatuh cintai ini. Saking nyandunya itu. Jadi kamu misalnya apa namanya pacarmu itu yang mbok jatuh cinta itu. Kamu melihat dia pakai Honda Beat. Honda Beat gitu ya. Begitu kamu lihat Honda Beat lain itu, kamu teringat dia gitu. Iya, ya. Relate semuanya ya. Semuanya. Iya, iya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan cowok kutu kupretmu itu kamu anggap itu representasi dari dia gitu. Bahkan kamu lewat depan rumahnya, lihat gentengnya, kamu deg-degan. Lihat genteng rumah, kamu deg-degan gitu. Loh ya gitu. Betapa tidak rasionalnya orang yang jatuh cinta gitu ya. 6, itu jatuh cinta. Kemudian perpisahan itu, wah seperti, waduh aku nggak bisa berpisah dengan kamu, walah tahe lah ya gitu pokoknya. Loh, tapi itu betul-betul dirasakan bahwa itu bukan sesuatu yang, Allah itu kan perasaanmu. Bukan itu. Bahwa nyeri karena jatuh cinta itu, sakit karena jatuh cinta, sakit karena berpisah itu, memang betul-betul sakit itu, menyakitkan itu. Kayak Jadi sakau kamu gitu ya. sakau memang, itu yang namanya, jadi kamu berpisah itu kamu mengalami sindroma putus obat itu. Ya, kalau kamu ke dokter psikiatri kamu harus masuk UGD karena itu adalah salah satu kedaruratan di bidang psikiatri. Ya, itu adalah kedaruratan di bidang psikiatri, sindroma putus obat itu. Nah, itu yang dialami pada saat seseorang itu pisah dengan pasangannya pada saat dia jatuh cinta gitu ya, jatuh cinta. Dan deg-degan jatuh cinta, terus kemudian pingin ketemu terus, kemudian aku mau makan, ingat kamu gitu ya. Aku mau mandi, ingat kamu. Itu. Lah ya itu, bayangin aja itu. Sampai aku mau berdiri, ingat kamu. Lah itu lagu ini beneran itu. Jadi lagu itu banyak yang aja, tapi lagu itu akan dirasakan oleh orang yang jatuh cinta. Jadi segala sesuatu. Jadi ya itu Iwan, aku mau ngeseng ketok kamu gitu ya. Ya itu. Itu adalah yang dirasakan pada orang yang jatuh cinta, dan jatuh cinta memang berjuta rasanya gitu, berjuta rasanya. Kamu cemburu nggak masuk akal lah gitu ya. Wah, cemburunya nggak masuk akal. Dan itu adalah respon-respon normal, respon-respon wajar dari seorang yang jatuh cinta karena banjir apa namanya, testosteron diikuti oleh banjir dopamin, diikuti oleh oksitosin dan serotonin. Bayangin aja, Pak. Itu lengkap lah kamu ya. Begitu serotoninmu itu naik gitu ya. Bayangin ya, serotoninmu naik. Kamu tidak bisa mengalihkan perhatianmu pada ini. Itu adalah antitesa dari orang ADHD. Kalau orang ADHD kan kamu tidak bisa. Apa ya itu? Ya, gitu. Kalau ADHD itu kan kamu tidak bisa fokus pada satu hal, itu tidak bisa. Lah ini karena serotoninmu masuk, kamu perhatianmu ke situ terus gitu. Kamu tidak bisa mengalihkan perhatianmu pada cowok kutu kupret tadi itu. Ya itu. Kamu nggak bisa itu ya. Jadi gempa testosteron yang diikuti oleh banjir dopamin, oksitosin dan serotonin betul-betul membuat kamu itu hilang nalar lah itu. Hilang nalar. Pagi-pagi wes kepingin ketemu. Ya apa caranya ketemu gitu ya itu. Tapi ini adalah berlangsung pendek gitu. Kalau tidak terjadi apa-apa, gitu. Kalau tidak terjadi apa, umurnya 6 sampai 8 bulan. Jatuh cinta itu akan jadi lebih pendek lagi kalau terjadi seksual intercourse. Oh ya. gitu. Iya. Kalau kamu kepingin jatuh cintamu cepet hilang, ya lakukan aja perkentuan. Selesai, bener itu ya itu. Jadi seksual intercourse itu mengakhiri jatuh cintamu.
ya. Tapi yang ada kamu ketagihan, Iya, ya betul. itu ya. Jadi kalau jadi jatuh cinta ini, jatuh cinta pada yang kamu sebut jatuh cinta tadi itu, pada dasarnya ini adalah percumbuan pra perkentuan gitu, gitu. Ya. Hanya itu intinya. Iya, jadi pada binatang-binatang yang lain selain manusia, manusia sekarang ngomong itu jatuh cinta. Tapi pada dasarnya pada semua binatang itu sama. Yang namanya jatuh cinta pada otak manusia itu pada binatang-binatang yang lain adalah percumbuan pra perkentuan. Nah, ya itu ya. Yang namanya percumbuan pra perkawinan. Setelah terjadi seksual intercourse pertama, kamu sudah tidak jatuh cinta lagi gitu. Yang ada kamu ketagihan. Karena setiap kali kamu melakukan seksual intercourse, itu banjir oksitosin luar biasa lebih banyak daripada pada saat kamu jatuh cinta. Iku ana sing astagfirullah bareng. Dikandani kok, ngono ya. Makanya kamu tidak akan deg-degan lagi. Kamu tidak ada kangen lagi. Wow, aku mau mandi, ingat kamu sudah nggak ada gitu. Yang ada kamu ingin mengulang seksual intercourse itu, karena itu nagih gitu ya. Karena Pak, seksual intercourse di awal pada saat kamu penghujung yang namanya itu memberikan sensasi yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya itu. Ya. Sensasinya itu tidak kamu rasakan sebelumnya. Sehingga pada saat kamu melakukan seksual intercourse yang pertama kali itu, kamu mengalami pengalaman yang wala wis ya, itu ya. Dan itu yang namanya banjir oksitosin itu memberikan kecanduan di otakmu. Ya, kecanduan seperti kamu nyusoni bayimu. Kamu nyusoni bayimu terus kamu yang namanya apa namanya? Cuti melahirkan selesai itu. Ya. Terus kamu di kantor, kamu jadi orang goblok di kantor tuh bingung itu. Karena kamu ketagihan itu ya, kamu teringat terus. Nah, itu bukan jatuh cinta. Ya mosok kan jatuh cinta sama anakmu kan enggak gitu ya. Yang ada adalah sindroma putus obat itu tadi, withdrawal syndrome gitu ya. Jadi itu adalah withdrawal syndrome. Nah, orang pada withdrawal syndrome itu gobloknya nggak kalah sama yang namanya orang jatuh cinta gitu. Kamu merasakan nggak, Dian? Pada saat kamu awal-awal kerja, dari saat kamu cuti melahirkan, otakmu itu hang gitu. Kamu itu nggak bisa melakukan banyak hal gitu. Nggak fokus. Ya, bukan hanya nggak fokus. Kalimatmu tuh kamu tidak bisa menyusun kalimat yang rapi pada saat kamu mengalami sindroma putus oksitosin itu. Ya. Iya, betul. Kamu sekedar ceramah sama anak buahmu aja, belepotan kamu gitu. Bener ya, lagi. Kamu merasakan kan? Iya. Ya. Itu yang terjadi itu. Jadi, pada saat jatuh cintamu itu kamu follow up dengan perkentuan tadi, seksual intercourse tadi, jatuh cintamu memang sudah nggak ada lagi gitu. Tapi yang ada adalah tadi itu kamu saling cowok juga gitu ya. Cowok juga gitu, ketagihan gitu. Sakjane nek ono cowok terus dek aku kangen sakjane ya maksudnya ngerti lah yang ngono. Lebih ngerti lah maksudnya kon. Ya ngerti ya ngono ya. Ya padha ae. Ya padha ae. Loh, sakjane kata-kata kangen itu hanya ada pada saat jatuh cinta tadi. Itu kangen beneran itu. Nah, itu loh, kalau Ical ini bener itu. Kalau jatuh cinta kangen itu ya itu. Tapi kalau sudah pernah melakukan yang ada adalah horny gitu ya itu. Sulit membedakan itu. Otak kita sulit membedakan itu gitu ya. Sulit apa namanya? Itu tidak, otak kita itu tidak bisa membedakan antara kangen dan iku mau itu yang jarene Ical iku mau itu ya. Tapi sekali lagi bahwa proses ini mendukung untuk yang namanya reproduksi. Gitu. Mendukung. Kenapa?
Karena memang coba laki-laki atau perempuan itu nggak kenal yang namanya jatuh cinta, nggak kenal yang otaknya itu soak, kamu itu males kamu itu nggak akan mau punya anak. Bayangin nggak mau itu. Nggak mau itu. Kamu nggak akan mau. Tidak ada percumbuhan itu. Kamu Iya, nggak akan mau gitu. iya, Ya. iya. Jadi yang namanya kegoblokan nirfaedah tadi itu, yang namanya kegoblokan nirfaedah tadi itu adalah mendukung yang namanya keuntungan evolusioner memaksa kamu itu pengen punya anak gitu. Kamu pengen punya anak, kamu mau punya anak. Kamu hang gitu. Mm. Kamu nanti anak kita namai Sentonowati opo sopo lah gitu no. Misalnya Honda Suzuki Impalawati misalnya lo ya gitu. Jadi kamu itu kamu udah ngerti bahwa punya anak itu kamu hamil itu kamu sengsara, sengsara itu ya itu. Sengsara. Sekarang itu kamu eleng-eleng wah ngerti lu gak duwe anak aku rek bawa anak ngerusak awak ngono ya ngono. Ya itu. Itu Iya, iya. kalau misalkan rasionalitasnya orang manusia itu tidak pernah ada gitu ya. Tidak pernah rusak gara-gara yang namanya jatuh cinta. Manusia ya, terutama manusia, dia nggak pengen punya anak kok. Gitu. Karena punya anak itu adalah, waduh, lah setor nyowo lah. Gitu. Ya, punya anak itu. Kamu nggak bisa jalan-jalan lagi. Ya, udahlah, banyak yang kamu korbankan untuk punya anak. Plus lagi, anak itu pada dasarnya adalah parasit bagi ibunya. Hmm. Itu parasit bagi ibunya. Makanannya ibunya disedot kabeh ya ibuke ayu dadi elek. Wis gak ono lah, wis lah ya ngono. Apa menelek wis wong partus iku ya. Wis ayu-ayune wong. Ilang ayune lek pas partus iku ngono ya. Sudah tidak menarik lagi ya. Bayangin ya. Bayangin aja kan kamu itu ya, Dian coba bayangin kamu waktu koas di bagian objek. Wah, asa ayu-ayune wong lek pas partus lho ayune iku ilang ya wis. Ya itu. Iki lho, iki jare bidan iki lho delokon, bidan iki. Wong sak ayu-ayune iku ilang ayune lek wis pas ngeden iku. Wis ngeden ngamuk nangis gak jelas ngono ya gitu. Tapi sekali lagi itu akan memberikan siklus lagi pada saat ya ya wah bape gak enak keringetnya ambune gak jelas ya ngono. Loh, bayangin aja, kamu itu sampai sekarang gitu ya. Aku liwat tok iki, liwat tok gitu ya. Iya. Lewat VK itu loh. Iya. Aku langsung ambu-ambuin keringetnya wong kate melahirkan. Aku sih liwat tok iki ngono. Sampai sekarang gitu. Jadi, kalau aku balik ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, VK itu sekarang bukan VK. Sekarang itu bukan VK. Dulu itu VK bersalin itu dulu. Saiki kantor. Aku liwat iki lho Dian. Aku mambu keringetnya wong partus. Iku sampai saiki. Waduh iku betul-betul lah iku. Keringetnya wong partus iku. Wes khas lah iku. Waduh. Waunya itu ya wis kon mbok kei parfum opo ae gak iso ilang lah itu. Ya gitu. Ya ini adalah bagaimana yang namanya jatuh cinta itu melit kamu. Akhirnya kamu mau punya anak. Punya wah apa bayang noe kamu itu gini pacarnya. Bayangin aja misalnya kamu itu misalnya, betapa tidak masuk akalnya pertimbangan orang yang jatuh cinta. Misalnya kamu sudah kerja lah Dian ya itu. Gajimu sebagai dokter UGD 10 juta misalnya gitu ya. 10 juta. Ini cowokmu itu gajinya sebagai karyawan 12 juta. Kamu mikir, wah ini 12 juta ditambah 10 juta. Wah, rolekur juta. Lah, itu kalau kamu menikah jadi kurang gitu. Iya. Itu kamu hidup sendiri-sendiri. Cukup kamu 10 juta. Cowokmu itu 12,5 juta. Begitu kamu menikah 3 dengan 20 juta. Lah itu kurang gitu ya. Kok gorong ngurusi sing liya-liyane apa? Nah, tapi pada saat jatuh cinta itu semua nggak ada. Hilang semua itu. Iya, iya, iya. Ya,
Iya, iya. Memang jatuh cinta yang namanya berjuta rasanya itu, ya memang rasanya jadi goblok kamu nggak tahu gitu. Nggak tahu kalau kamu mendadak goblok gitu ya. Ya nggak sadar, kamu merasa, waduh semuanya itu indah gitu ya. Wah Mm-mm. indah, indah apa nih? Indah dengkulmu cepot ngono indah itu. Ya itu, ya ya itu tadi gitu ya. Jadi ya sebagai orang yang apa dari dulu mengetawain jatuh cinta itu aku termasuk merasa beruntung. Aku merasa beruntung gitu ya. Apa gitu lah ya. Nah, kan dari awal aku SMA itu ya misalnya koncoku pacaran iku kon iku lho lapo ketek-ketekan iku lho. Ya gitu ya. Terus, itu kontraproduktif oh nang dindi bareng oh dhewean oh, timbangane ngapeli aku anu cangkruk nang apa lebih baik cangkruk aku di alun-alun sana lebih bermanfaat itu. Nah, tapi ya namanya pikiran kayak otak gini ini ya memang tidak memberikan keuntungan evolusioner ya. Otak goblok tadi waktu apa namanya jatuh cinta itu betul-betul melit kita, mengarahkan manusia untuk mau bereproduksi dengan gembira. Itu bayangin aja kamu. Kamu masuk perangkapnya Dengan itu, perangkapnya bahagia. syaiton itu dengan gembira. No, 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 kamu tidak bahagia. Oh, tapi Kamu tidak cuma gembira. bahagia, hanya Kamu, happy aja. kamu hanya gembira. Kamu bukan bahagia, gitu ya. Kamu bukan bahagia. Kamu bukan bahagia. Kamu akan dapat banyak ancaman di situ itu. Hmm. Masa merasa terancam. Apalagi ya begitu kamu hamil misalnya. Ya lek kon gak popo latihan bojomu sugih ya gitu. Ya. Bayangkan itu orang itu harus mikir antenatal care, bayangno itu. Mm-mm. Ya. Lho iku duit lho Dian gitu ya itu. Antenatal care. Kontrol nang itu bidan SWD KLLJ itu. Lah ya perlu duit lah ya apa gitu Mm. itu. Ya itu. Jadi kegembiraanmu pada saat kamu menikah itu akan segera hilang pada saat kamu hamil. Kegembiraanmu itu hilang gitu. Wes lah yo gitu. Nah, tapi sekali lagi kita kembali ke fase jatuh cinta itu tadi gitu ya. Fase jatuh cinta. Jatuh cinta itu memberikan keuntungan evolusioner meskipun secara yang namanya eh, secara neurologis, secara neuroscience atau neuropsikologis yang terjadi ya itu tadi. Yang terjadi jatuh cinta itu tadi membuat kita mati rasa. Oh, memang apa mati rasionalnya gitu. Dan kamu itu betul-betul lah, wah sembarang lah. Jadi kalau di apa namanya di apa di total itu dalam waktu 24 jam seorang perempuan itu yang jatuh cinta itu dari 24 jam itu lebih dari 18 jam otaknya itu ke pasangan cowoknya. Nah, cowok lebih gila lagi gitu itu. Kalau dia jatuh cinta itu 94% waktu meleknya itu ingat ke ceweknya ke pasangannya itu. Loh, cowok itu lebih gendeng gitu ya. Lebih gendeng lagi gitu. Jadi kalau pada perempuan ya sekitar 80 sampai 84%. Cowok itu sampai 94% waktu meleknya itu selalu terhubung dengan yang namanya orang yang jatuh cinta itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kalian cepat ketemu terus supaya segera terjadi itu perkentuan itu. Itu adalah apa namanya? Adalah uh, yang terjadi secara fisiologis gitu Iya, ya. bucin Ya, kalau apapun alasannya. Kalau kamu alasannya religius, udah itu. Nunggu apa lagi? Rezeki ada yang ngatur, Bangmu. Ya, gitu. Oh, rezeki ada yang ngatur. Iya, rezeki ada yang ngatur. Yang ngatur rezeki orang yang punya duit ya gitu itu. Ya bener juga rezeki ada yang ngatur ya juragan gitu. Sing liyane ya sendika dawuh gitu ya. Nah, ini adalah apa namanya? Ini ada betul ini. Banyak anak, banyak rezeki. Ini benar iya. tapi harus dilanjutkan.
banyak anak, banyak rezeki yang harus dicari. Iya. Ya, itu. Jangan dihentikan itu ya. Jadi banyak anak, banyak rezeki yang harus dicari gitu itu. Ya gitu. Jadi jangan dipotong-potong gitu ya. Banyak anak, banyak rezeki. Iya, tapi tidak ada lanjutannya. Apa? Banyak anak, banyak rezeki Yang yang harus harus dicari gitu itu. ya Ya pemirsa itu. ya. Ya, lah perasaanmu anakmu mbok tangani cerita, mbok tangani dongeng apa ngono ya. Gitu ya. Jadi ini kita bicara tentang jatuh Hmm. cinta. Nanti berikutnya kita ngomong putus cinta, itu lebih seru lagi. Hmm. Apa yang Hmm. terjadi di otak kita pada saat putus cinta itu ya. Ini kan oke Dian, ini sementara kita akhiri sampai di sini karena aku harus ngejar pesawat ke Ceko. Ya ampun, tadi di Endgame, sekarang di Iya, sini, habis ini ngejar tadi pesawat ke Ceko. ya, tadi aku di endgame sama Pak Gita Udah Wirjawan. selesai berarti ya tadi ya sore ya. Udah, aku tuh cuma jam 2 sampai jam 3. Awalnya itu aku dikasih waktu jam 6 sampai jam 7. Aku bilang gitu, Mas, ini aku ini harus ngejar pesawat itu. Oh ya, loh, Mas, sebetulnya itu kalau ndak ada acara ini, itu, aku tuh berangkat hari Kamis. Gitu. Ya ini. Ngerti aku, ngerti aku. Aku ini lah ya gitu. Ini gara-gara sampean lah ya gitu. Oke, wes Dian, ya Oke, nanti thank you ya ya wes oke Pak, oke safe flight oke ya. berikutnya Ya, oke ya jangan sampai oke. ketinggalan lagi loh, kayak kemarin Yes loh. biasa lah ketinggalan yo meneh budal. Oh, gaya itu. Ya, oke, ya wes. Oke Dian. Bye-bye. Oke, gitu dulu ya guys. Itu soalnya nanti disambung lagi karena kan kita masih panjang nih ngobrol sama Dok Desnya. Dok Desnya banyak banget acaranya karena tadi juga eh endgame kan, di endgame kan. Dan aku pikir tuh endgame-nya itu eh acaranya kan malam, tapi ternyata wes gak apa-apa kita tetap di jam yang sama di jam 8 malam. Nanti aku upload ke YouTube aku ya. Oke, putus cintanya kapan Kak? Ya sabar, ini baru jatuh cinta guys, baru mulai putus cintanya nanti ya. Iya, iya nanti dimasukin ke YouTube. Makasih ya semuanya. Happy sad night. Bye bye.